Halo teman-teman, sekarang Abang akan melanjutkan pembahasan mengenai GLBB. Nah, pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai 4 rumus dalam GLBB ya. Nah, pada video ini Abang mau menjelaskan satu rumus yang penting ya. Rumus ini tidak lain adalah delta S perpindahan sama dengan kecepatan rata-rata. Oke, kecepatan rata-rata ada satu garis lurus di atasnya ya, kali T. Oke, kali waktu. Kok jelek banget. Oke, di mana kecepatan rata-ratanya sama dengan kecepatan awal tambah kecepatan akhir per 2. Oke, nah hari ini Abang akan menjelaskan rumus ini. Tapi sebelum ini, Abang mau memperkenalkan dulu sebuah grafik. Oke, ini tidak lain adalah grafik dari kecepatan dengan waktu. Oke, grafik dari kecepatan dengan waktu. Oke, grafik ini seperti ini ya. Sumbu vertikalnya adalah kecepatan dan sumbu horizontalnya adalah waktu. Oke. Nah, misalkan kita ambil contoh ya. Ada seorang pelari. Nah, pelari ini adalah pelari tercepat di dunia. Oke. Adik tahu gak pelari tercepat itu kecepatannya berapa? Oke. Jadi kecepatannya sekitar 44 km per jam. Oke. Atau kalau kita mengubahnya ke meter per detik, ini adalah 12 meter per detik. Oke, misalkan saja pelari ini berlari selama 5 detik. Oke, berarti kecepatannya di sini adalah 12 dan kecepatannya tetap selama 5 detik. Oke, berarti pada detik kelima ini kecepatannya masih 12. Oke, sepanjang jalan kecepatannya tetap 12 meter per detik. Ini berarti kita boleh menarik sebuah garis lurus di sini kan? Nah, ini adalah garis dari kecepatan dengan waktunya. Maaf, Abang lupa tulis satuannya. Satuan di sini meter per detik dan satuan di sini adalah detik. Nah, bagaimana kita mendapatkan perpindahannya? Berapakah jarak yang ditempuh oleh pelari ini? Nah, sekarang Abang benar-benar berharap adik bisa memikirkannya ya. Terserah adik mau memikirkannya berapa lama. Mau 5 menit, 10 menit, 1 jam, terserah. Abang tidak peduli apakah jawaban adik itu betul atau tidak. Jadi sekarang Abang mau adik pause videonya sebentar untuk berpikir berapakah perpindahan atau jarak yang ditempuh oleh pelari ini selama 5 detik. Adik boleh mulai sekarang. Sudah selesai. Nah, kalau sudah, Abang mau bilang selamat dulu. Sekarang adik telah menjadi lebih pintar karena adik telah berpikir lebih lama lagi. Nah, mari kita lihat bagaimana apakah jawaban adik itu sejalan dengan jawaban yang Abang dapat. Jadi kita bisa memakai beberapa cara untuk memecahkan soal ini dan mencari perpindahannya. Cara pertama itu adalah menggunakan logika, atau akal sehat. Lihat di sini. Kecepatan dari pelari ini adalah 12 meter per detik. Apa artinya? Artinya adalah pelari ini dalam 1 detik berlari 12 meter. Menempuh jarak 12 meter. Kalau 1 detik dia menempuh jarak 12 meter, berarti dalam 5 detik, 5 detik jarak yang ditempuh adalah 12 kali 5 kan? Berarti 12 meter per detik kali 5 detik. Hasilnya adalah 60 meter. Nah, ini adalah perpindahan kita.
Oke, ini cara pertama kita dengan menggunakan logika, oke, tanpa rumus. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan sebuah rumus, oke. Adik masih ingat gak kalau kecepatannya tetap termasuk golongan gerak apa pelari ini, oke? Ini adalah gerak GLB, oke? GLB atau gerak lurus beratuan. Kenapa? Karena kecepatannya itu tetap. Oke, berarti kita boleh memakai rumus GLB di sini, ya, yaitu perpindahan sama dengan kecepatan kali waktu. Kita cuma belajar satu rumus ya untuk GLB, rumus ini. Oke, hasilnya adalah kecepatannya 12 meter per detik kali waktu 5 detik. Kita mendapat 60 meter juga, sama dengan hasil yang kita dapat dengan cara pertama ini. Nah, ada ternyata cara ketiga. Oke, cara ketiganya adalah menggunakan grafik ini. Oke. Nah, coba dilihat persegi panjang ini, persegi panjang yang abang arsir ini ya. Oke, abang arsir ini, berapakah luasnya? Oke, berapakah luasnya? Oke, luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebarnya. Ya, anggap saja sekarang ini panjangnya ya, 12, dan lebarnya ini 5. Oke, berarti luasnya itu adalah panjang kali lebar, yaitu panjang 12. Abang bisa masukkan satuannya saja di sini, kali lebarnya 5. Oke, 5 abang masukkan satuannya detik, hasilnya tidak lain sama juga dengan 60 meter. Nah, ini sama dengan perpindahan yang telah kita hitung pada dua cara berikutnya, sebelumnya. Oke, berarti, nah ini berarti luas ini adalah perpindahan dari pelari ini. Nah, sekarang abang mau menggunakan konsep ini untuk menjelaskan rumus GLBB tadi. Oke, mari kita lihat. Oke, rumus GLBB tadi adalah apa? Rumusnya adalah delta S sama dengan kecepatan rata-rata. Oke, di mana kecepatan rata-rata adalah V0 tambah VT per 2, ini semua, kali T. Ya. Nah, sekarang kita gambar lagi. Oke, grafiknya ya. Oke, gambar lagi grafiknya. Kita ada kecepatan di sini dan waktunya di sumbu horizontal. Nah, andaikan saja pelari, kita menggunakan contoh yang sama lagi ya. Andaikan saja pelari ini mempunyai kecepatan awal 2 meter per detik. Oke, dan sekarang percepatannya itu adalah 2 meter per detik kuadrat. Nah, apa artinya ini? Ini artinya adalah perubahan kecepatannya sama dengan 2 meter per detik setiap detiknya. Oke, setiap detiknya. Nah, ini berarti kalau mula-mula, kecepatannya 2 meter per detik. Oke. Berarti dalam 1 detik kecepatannya bertambah 2 meter per detik. Berarti menjadi 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Oke, 4 meter per detik dalam 1 detik. Oke. Dalam 2 detik, kalau kita tambah 1 detik lagi, hasilnya kecepatannya bertambah 2 meter per detik lagi, menjadi 6 meter per detik. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, 3 detik, dia menjadi 8 meter per detik. Oke. Nah, kalau adik coba hubungkan semua garis ini, semua titik ini, adik akan mendapatkan sebuah garis lurus ya. Garis lurus yang seperti ini. Nah, ini tidak lain adalah ciri khas dari GLBB. Oke, berarti semua garis lurus itu menunjukkan bahwa percepatannya itu adalah percepatan yang tetap. Oke,
berarti semua ini ya, kalau adik mempunyai garis seperti ini, yang penting garis lurus dia GLBB, oke? Atau garis seperti ini. Ini garis lurus dia GLBB, oke? Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari rumus ini? Oke? Rumus ini. Nah, kita bisa menggunakan cara ketiga tadi ya, yang telah kita bahas, yaitu dengan mencari luas di bawah garis ini. Oke, luas di bawah garis ini adalah luas yang abang arsir di sini. Oke, ini tidak lain adalah luas dari sebuah, apa bentuknya ini? Ini adalah sebuah trapesium. Sebuah trapesium ya. Nah, untuk mencari luas trapesium ini, kita perlu tahu rusuk-rusuk sejajarnya. Oke, ini dua adalah rusuk sejajarnya. Abang namakan ini A. Abang namakan yang ini B. Dan di sini ini sebenarnya tingginya ya. Tingginya abang namakan T. Oke. Nah, rumus dari trapesium adalah luas sama dengan jumlah dari rusuk sejajar A tambah B dibagi dengan 2 kalikan dengan tingginya. Oke, T. Nah, kalau kita masukkan semua angka-angkanya, ini A di sini kan 2 kan? 2 meter per detik. B ini berapa? 8. Oke, 8 meter per detik bagi 2 kali dengan tingginya ini 3. Oke, 3 detik. Nah, abang bisa saja menghitung hasil akhirnya, tapi yang abang mau tekankan di sini adalah ini tidak lain adalah rumus di atas ini. Oke, anggap saja. Oke, lari ini bermula mempunyai kecepatan awal 2 meter per detik. Oke, dalam 3 detik dia mencapai kecepatan akhir 8 meter per detik. Oke, berarti kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya 2 meter per detik kan? Berarti ini adalah V0. Dan 8 meter per detik ini tidak lain adalah VT atau kecepatan akhirnya. Oke, kita bagi dengan 2, kalikan dengan 3 detik. 3 detik itu apa? 3 detik itu adalah selang waktunya atau T. Nah, dengan ini kita sekarang sudah mendapat rumus di atas ini. Oke. Nah, sekarang abang telah selesai menunjukkan bagaimana caranya mendapatkan rumus ini. Oke, pada video berikutnya kita akan melakukan mencoba memecahkan soal-soal menarik dalam fisika yang berhubungan dengan semua gerak ini. Oke, sampai video berikutnya ya. Oke, bye-bye.